Dia membedah perut saya tanpa surat persetujuan. Satu pegang tangan kanan, satu pegang tangan kiri. Terus dokternya bilang, saya terlambat, saya mau operasi. Cepat, jangan tunda, jangan banyak gerak. Saya gemetar, dipukul. Wah, very rude, dok. Kalau benar benda ni berlaku, kita tumpang simpati. Dan Betul. saya akan merasa malu. Tapi saya sebagai anak Selangor, anak Malaysia, harap isu ni hanyalah khayalan semata. Hey Google, turn on the lights. Oh, canggih ya. Seriously, I'm so impressed with the level of service here. Definitely the level Malaysia can. I love it here in Malaysia. God bless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang menarik yang istilahnya ada beberapa ya menyarankan kepada saya untuk melihat video ini. Ada apa gerangan Hospital Malaysia ini langsung bagi statement katanya seperti itu. Ada apa gerangan dengan hospital yang ada di Malaysia seperti itu ya guys ya. Orang luar negara bagi tunjuk fakta sebenarnya. Jadi jom kita simak videonya. Di sini dari channel Ria Florina, jangan lupa subscribe guys ya, linknya di deskripsi, teman-teman bisa langsung support ya. Dan buat teman-teman semua yang mau belanja bisa langsung belanja melalui link yang ada di sini ya guys ya, yang ada di video ini. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Dakwaan seorang wanita Indonesia yang mengatakan dirinya dibedah tanpa keizinan di sebuah hospital swasta Malaysia kini mencetuskan persoalan besar mengenai etika perubatan. Video tulah ini bukan sekadar luahan emosi tetapi membuka perbincangan sensitif tentang hak pesakit, keizinan rawatan dan cara layanan doktor terhadap individu yang berada dalam keadaan lemah. Walaupun dakwaan ini belum disahkan secara rasmi, ia cukup untuk membuatkan ramai tertanya-tanya sejauh mana ketelusan dan empati benar-benar diamalkan dalam situasi kritikal melibatkan nyawa manusia. Often when people move abroad, they get so enticed with moving to a new country that they put a few things behind them. And one of them... Jadi agak-agak aneh gitu loh guys ya. Mungkin ya kejadian 1001 mungkin, atau ya beberapa hal lah mungkin terjadi ketika istilahnya kita di rumah sakit. Sama halnya di Indonesia juga banyak istilahnya rumah sakit yang bagus gitu kan, tapi ada beberapa kejadian yang mungkin itu kayak nggak profesional seperti itu. Tapi dari istilahnya video ini kita juga bisa melihat bagaimana istilahnya statement daripada hospital daripada Malaysia yang memang ya profesional dan juga istilahnya cekatan seperti itu ya guys ya. Nah di sini kita akan melihat juga bagaimana istilahnya bule-bule juga istilahnya memuji hospitality yang ada di Malaysia dan juga pelayanan rumah sakit di sana. Is health. I mean, I was a lot skinnier before I discovered Nasi Kandar. By the way, did you see that fish tank? This is huge. This is a hospital. Wow. This is Sunway Medical Centre. They invited us to do a full body checkup. But when I mean full body, you can see Rachel having her eyes done here. We had our hearts tested. This is me getting our height done. Apparently I've grown another centimetre. And this is us getting our bloods. We had ECGs. We had everything just to make sure everything is completely working. Surprisingly, Joshua came back very healthy. Medical check-up ya. Healthy one, which is like, what? No way. They were kind enough to actually show us around. This hospital is huge. I actually want to highlight this. Wow, besar banget ya. Sunway Medical Centre has emergency centers specific for children. And as you can see, they also have a pools. They sell croissants. I've been to the emergency room 3 times in the last 2 weeks here in Kuala Lumpur, and it has been such a different experience than being in the US, so let's talk about it. So for a little backstory, we went to the emergency room for an allergic reaction, 2 kids had pink eye, and there was an ear infection. Isn't in urgent care like there is in the States, you just go to the hospital. There are some major differences compared to the States. So first of all, when we arrived, we didn't have to fill out any paperwork. Triage was super quick, and it was located in the waiting room behind this little window. When it was time for us to go back to see the doctor was already waiting for us in the room. So usually in the US, you have to sit there for another 30 minutes before the doctor even comes in. The doctors were so gentle but straight to the point. It took like 5 to 10 minutes before they were able to give us a diagnosis and give us our prescription. So the pharmacy was in the waiting room, which is so different than the States because you could just walk out with your prescription. Between the 3 appointments, we spent anywhere from 45 minutes to an hour and a half. Each prescription
prescription was between $60 to $80 Yeah. before insurance. Overall, the healthcare was phenomenal. Come along with me as I show you what healthcare is like abroad. I do not have health insurance in the US and I haven't for like 8 years, so I get all of my medical, dental, and vision done abroad. Pause Okay. this video to drop a comment with how much you think it costs before watching until the end. I booked my appointment for a general health screening checkup in Kuala Lumpur, Malaysia. Okay, The whole checkup. process was super easy and efficient. I booked the appointment online and they sent me all the information in advance to be prepared for my appointment. I checked in at 10 a.m. and after all of my paperwork, I was immediately taken back to start. From Okay. here, they just kind of shuffled me around between areas for different testing and made me drink so much water. After all of my tests were done around 1 p.m., I was starving as I'd been fasting since midnight, so I used the food voucher that they gave me when I checked in to go eat lunch. I got a coconut water, noodle dish, and sandwich for later. At 2:30, I went back to meet with the doctor and he Okay. went over my results line by line. I'm super healthy and I feel so much better now that it's done, especially because Yeah. I only spent 250 US. Jadi apa namanya ya, medical check up di sana bagus gitu loh guys ya. Apa ya, banyak yang istilahnya mengatakan bahwasanya memang bagus gitu, dan banyak orang Indonesia yang berobat di sana. Tapi kenapa ada kejadian yang kayak apa ya guys ya? Saya juga susah juga kalau ini ya guys ya, kita nggak tahu rumah sakitnya yang mana gitu kan, dan juga dokternya mana gitu kan. Jadi kayak masih apa sih namanya ya, penjelasan yang belum net, ataupun bisa dikatakan penjelasan yang belum real gitu loh guys ya. Jadi dengan banyak istilahnya testimonial juga dari bule-bule yang istilahnya kita bisa melihat bagaimana mereka istilahnya senang ketika istilahnya medical check up di sana gitu guys ya. $. Only in Malaysia can you confuse a hospital for a hotel. Iya, kayak hotel asli emang. Gila. Damansara. My friends, they walk around. Mahal pasti kan. So much. Lobby and executive lounge feel more like a luxury hotel with caring staff and 5-star amenities. I even melted away my worries in their massage chair. Technology is impressive at the diagnostic imaging department. Here they have cutting-edge equipment like 3D Wow. MRIs and 256-slice CT scans. The premier suites on level 9 feel Tingkat 9. luxurious, total comfort, personalized care, and even a smart home system. Just ask, hey Google, turn on the lights. Oh, canggih ya. Seriously, I'm so impressed with the level of service here. Definitely the level Malaysia can be proud of. So as you can see, I had a little bit of pink eye, and I tried waiting it out. It's been a few days since I started medicine, but unfortunately I waited 5 days to see if it would heal on its own, and it just got worse. So stubborn as I was, I decided to make a 10-minute walk to a local clinic, and it ended up taking 5 minutes. 5 minutes? Cost me 100 100. We were in and 100 out, ringgit. and as luck would have it, I left my wallet with our cash in it at the hotel. So I offered to run back and get it. I offered to pay, with the cards that I had, and they didn't accept anything like that. So I was like, all right, I'll just walk back to the hotel and get it. The people here are so nice. He just gave me the medicine, Wow. gave me the paperwork in order to do the bank transfer, and just said, I trust you, man. You just pay us whenever you get home. You're good. I love it here in Malaysia. God bless. Wow. Salah satu rumah sakit. Jadi banyak istilahnya apa namanya ya, testimonial daripada bule-bule yang mana istilahnya di sana itu bagus pelayanannya, dan mereka pun baik gitu loh guys ya. Ketinggalan dompetnya mereka tetap ya udah ambil aja, nggak apa-apa gitu. Sakit terbaik di Malaysia. Dokternya juga salah satu dokter terbaik di Malaysia juga. Iya, itu dia tamatan Scotland, Malaya, dan tamatan Perth. Dia dokter ngerti lah. Sampai koma ya? Koma. 4 hari koma. Hari keempat bang. Aku lagi dengar narasumber podcast ini, rekomendasi istriku by the way. Jadi istriku scrolling lihat dia adalah korban malpraktek rumah sakit di Malaysia. Ini guys, ini nih, ini lebih jelasnya ya guys, kita dengarkan. Jadi biar tidak salah persepsi lah seperti itu. Menstruasi banyak, terus habis itu pergi berobat di Indonesia, pergi berobat di Malaysia. Intinya adalah dia ususnya sampai dipotong 30 cm. Dan hampir meninggal karena koma. Iya. Saudara, seseru pihak Kementerian Kesihatan, Kementerian Dalam Negeri cakna dengan apa saya katakan ni. Tadi saya baru tonton Audiosiar Indonesia. Tetamu dia cerita waktu dia dapat rawatan di hospital Malaysia. Dok sakit.
Dok, sakit ini lebih sakit dari sesar. Ini sangat sakit, dok. Jawabannya apa? Manja. Oh, what? Dia membedah perut saya tanpa surat persetujuan. Satu pegang tangan kanan, satu pegang tangan kiri. Terus dokternya bilang, saya terlambat, saya mau operasi. Cepat, jangan tunda, jangan banyak gerak. Saya gemetar. Dipukul. Wah. Very rude, dok. Kamu selamat. Kalau orang lain pasti mati. Kamu harus bersyukur karena saya selamatkan nyawa you. Kalau benar benda ni berlaku, kita tumpang simpati. Dan Betul. saya akan merasa malu. Tapi saya sebagai anak Selangor, anak Malaysia, harap isu ni hanyalah khayalan semata. Kerana saya bangga menyatakan, Malaysia ni ada 50 hospital yang tersenarai sebagai hospital terbaik dunia. Dari 50 tu, untuk Selangor ada 10. Saya bukan nak bangga dengan angka, tapi saya nak bangga hospital kita tu boleh tersenarai sebab kita ada doktor yang bijaksana, jururawat yang berjaya. Masa dipukul gitu ya? Pemandu Jadi kayak apa ya guys ya? Sakit. Harusnya kalau operasi itu kan dibius ya. Iya kan? Terus habis itu kalau kesakitan dokter gak bakalan ini juga gitu. Iya, pengalaman saya juga operasi juga gitu. Kalau udah teler guys. Hilang gitu udah hilang ingatan sudah itu. Tiba-tiba udah sembuh aja. Maksudnya udah selesai aja gitu untuk operasinya gitu loh guys ya. Kan kayak dipukul dan lain sebagainya. Oh my god. Ini kayaknya bukan kisah sebenar atau bagaimana, saya juga kurang tahu ini guys. Coba carilah kisah sebenarnya gimana. Yang memecut kerana nyawa semua pegawai perubatan yang kerjanya tidak dipuja tapi tetap setia walau luka, tetap menjaga nyawa rakyat Malaysia walaupun nyawa yang datang dari luar negara. Sampai Malaysia ni kan ada hospital yang ada pejabat khusus khas untuk pesakit Indonesia. Kalau benda macam tu pun Malaysia perhatikan, takkanlah hal macam tu, hak asasi manusia, boleh diabaikan. Sejujurnya saya tak boleh terima. Tak boleh terima akal logiknya. Saya pergi klinik bayar RM1 pun doktor berusaha terangkan, nak cucuk, saya cucuk mau 5 kali tanya baru cucuk. Bukti sistem kita sangat kukuh. Pesakit dijaga sampai sembuh. Di Malaysia, di Kuala Lumpur. Jadi tolonglah pihak berkaitan mulakan siasatan. Di Kuala Lumpur guys. Ada gambling tenaga segera. Sebab dakwaan ni dibuat di Adosia yang terkenal di Indonesia. Jadi melibatkan maruah negara kita, melibatkan kepercayaan rakyat pada institusi perubatan kita. Bertindak demi maruah. Jangan dah terantuk baru terengadah. Renung peribadi, cermin diri. Okey, Assalamualaikum geng. Piu. Okey, kita dah mendapatkan statement dari Sunway Medical Center yang di mana mereka sudah mengeluarkan statement dekat page resmi mereka dekat halaman Facebook. Okey, so kita pun tak boleh nak mengulas banyak dan kita pun tak boleh nak berspekulasi ataupun tak boleh nak berandai-andai bahawa benda ni betul, benda ni tak betul. Itulah. Jadi ya masih samar-samar gitu loh guys. Kita tak tahu lah benar ke salah ke apa ke semua. Kita tengok je lah kan. Kita komen nanti salah kita macam ni sebab kita tak tahu juga. Tapi perlulah bukti dan fakta yang memang kalau memang itu terjadi, maka memang harus betul-betul istilahnya sesuai dengan apa yang ada gitu loh guys ya. Dokternya siapa, ininya siapa gitu kan. Kalau di mata awam yang kita sendiri pun pernah merasakan kan, yang kita ni pernah masuk hospital, kerajaan ke, swasta ke. So cerita dari pihak sebelah patient ni macam tak logik, betul. Sebab macam mana pun walaupun kita operation kecil ke kan, kita akan dimintai persetujuan, sign baik itu diri kita sendiri ataupun pihak keluarga waris. So bila tiba-tiba dilakukan operation pembedahan macam tu je tanpa ada persetujuan, tanpa ada sign, so macam bagi kita tak logik. Tapi apapun benda ni pun sudah tersebar siasatan. So siasatan dah. Tak boleh nak mengeluarkan statement lebih-lebih. Betul. Dari patient pun sudah melantik peguam dan hospital pun sudah melantik peguam. So apapun kita wait and see gang. So korang boleh baca ni statement dari pihak bahasa hospital. Inggeris guys. Malaysia healthcare system totally gagal. Serius ah.
Serius ah. Habis tu ni apa? Malaysia rank first in the world best healthcare category Wow. score 95 out of 100. Malaysia rank third highest globally for trust in healthcare system. Cuma di belakang Swiss dan Singapore. Tak dinafikan masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki. Sebagai contohnya macam long waiting time, kena tunggu 5-6 jam, tersidai dekat green zone, layanan kepada pelanggan, ada kadang-kadang terkasar bahasa, kesopanan dan kesusilaan. Tapi kita kena faham, staff-staff dan doktor-doktor dah makin lama makin kurang. Ya. Kenapa? Sebab bila ramai doktor yang dah berhenti buka klinik sendiri, buat formulir sendiri, dan main sedap mulut je tentang sektor kesihatan awam ni. Macam seorang doktor tu lah, yang sebenarnya klinik dia pun buka support Big Pharma. Tak percaya? Okey, cuba pergi dekat klinik dia yang banyak cawangan tu. Ada tak jual ubat dekat dia punya kaunter ubat? Paling tidak pun ubat PCM lah, ubat demam. Ada tak? Berapa sepapan dia jual? Tak support Big Pharma ke? Dekat KKM yang teruk tu macam ni pun aku rasa kan, satu papan PCM tu RM1 juga kita bayar kan. Yang kedua, katanya antara tanda-tanda ukur kegagalan sistem kesihatan dekat Malaysia ni adalah sebabnya kes-kes kanser makin meningkat dekat hospital. Mat, serius lah Mat. Tolonglah Mat. Kenapa bertambahnya kes-kes macam ni adalah sebab our first line screening program buat kerja. Program saringan kita ni cekap untuk kenal pasti masalah-masalah kanser pada tahap awal. Ni taklah nanti datang bawa mak ayah kita meninggal dekat rumah, punca kematian sebab apa? Sebab sakit tua. Semua sakit tua. Dan lagi awal tahap kanser tu dikesan, lagi efektif rawatan yang boleh diberikan, lagi sebanyak saringan kanser kesihatan yang dibuat dekat luar, lagi banyaklah pesakit kanser yang kita akan jumpa. Betul. Itu maksudnya gagal ke? Dan dalam sistem kesihatan kita pun ada preventive medicine. Banyak je program-program kesihatan yang klinik kesihatan buat untuk mencegah penyakit-penyakit yang tak berjangkit. Cuma macam aku cakap lah, sebab staff pun dah makin kurang dan tak ramai yang ada masa nak buat formulir-formulir baru ni dan post konten-konten dekat TikTok. Yelah kan, zaman sekarang ni buat something semua kena claim, kena heboh-hebohkan. Bagi aku, sistem kita ni tak gagal. Cuba try komen berapa banyak lagi negara selain daripada negara Malaysia yang ada kebudayaan sistem kesihatan percuma. Dah tak banyak kan? Kalau korang pergi klinik doktor yang buat formulir tu, yang banyak cawangan tu, itu pun tak free Mat, kena bayar. Bayar. Itu pun lagi mau sembang lah. Lain kali Mat, sembang biar berfakta, bukan ikut logik otak. Kan? Nak asyik bandingkan Malaysia dengan negara luar je. Tapi tahu tak, dalam bidang perubatan, kita sebenarnya adalah world leader. World leader. Wow. Korang ingat yang hospital kita ni sesak, servis kita lambat. Tapi realitinya dunia pandang tinggi pada sistem kesihatan kita ni tau. Jadi kenapa Malaysia diiktiraf sebagai peneraju dunia dalam pelancongan perubatan hospital bagi tahun 2025? Yang pertama, kita dapat pengiktirafan di Global Health Asia Pacific Awards 2025. Kita menang gelaran Hospital Medical Tourism Destination of the Year. Peringkat global tau. Yang kedua, kita juga ada credibility profesional dan teknologi yang setanding negara maju. Ketiga, dan yang paling penting sekali, kos kita jauh lebih kompetitif. Quality world class, harga rakyat common bagi pelancong asing. Ini bukan setakat rawatan. Menarik ya. Ini adalah penggerak ekonomi yang baru. Portfolio Kementerian Kesihatan kita memang fokus pada kualiti penjagaan dan keselamatan pesakit. Sebab tu bila orang tanya, kenapa Malaysia? Jawapannya sebab kita ada kepakaran yang sebenarnya. Faham dulu, baru cerita. Bye. Alright guys, dah selesai videonya dan kita boleh lihat bagaimana dari awal sampai akhir dari kasus yang sudah diangkat di sini dan sudah viral di media sosial, karena memang itu adalah sebuah podcast yang besar ya, yang ditonton oleh jutaan orang ya, jutaan mata manusia di situ. Dan ketika istilahnya ada statement atau sampai istilahnya melakukan hal-hal yang menyampaikan hal-hal yang pribadi ya kan, dan disampaikan kepada publik, maka di situ udah menjadi konsumsi publik. Dan ketika itu harus ada fakta, data, dan juga istilahnya bukti-bukti seperti itu. Kita belum bisa istilahnya mengatakan ya hal ini tidak baik, hal ini baik dan lain sebagainya. Tapi dari istilahnya apa sih namanya ya guys ya, pernyataan-pernyataan orang-orang atau testimonial lah. Jadi sampai saya mikir belibet ya guys ya. Jadi testimonial daripada orang-orang bagaimana kesehatan di Malaysia, pelayanan kesehatan itu sangat bagus sekali di sana dan memang ditekankan gitu. Tapi ada beberapa hal yang terjadi seperti di video ini seperti itu ya guys ya.
Dan ya orang luar juga istilahnya menunjuk ataupun mengatakan bahwasanya Malaysia itu salah satu hospital ataupun healthy care terbaik gitu kan, seperti itu ya guys. Jadi tidak bisa dipungkiri juga ketika kita sudah diakui seperti itu ya guys ya. Sultan Brunei baru-baru ini lakukan pembedahan di Brunei pun dilakukan oleh dokter dari Malaysia. Oh macam tuh. Perkara ini sedang disiasat dan hospital sudah melaporkan kepada pihak polis. Oh sudah guys. Malaysia, case ini akan dapat perjelas dan diambil tindakan tegas, berhati-hati buat pasien kalau berbohong. Itulah guys ya. Jadi Malaysia itu nggak mudah untuk istilahnya kita kalau menyampaikan statement ataupun menyampaikan pengalaman pribadi tapi tidak sesuai fakta, itu akan disiasat di sana ya guys ya. Sekiranya terbukti benar, harap kerajaan mengambil tindakan sewajarnya, dan sekiranya terbukti fitnah, harap pihak SMC menyaman ke semua semaksimumnya sebagai pengajaran kepada kebusukan manusia itu. Ya kita tidak bisa menyalahkan sebuah rumah sakit besar atau bisa dikatakan menyalahkan sebuah komunitas, tapi yang disalahkan adalah individunya karena ini berkaitan dengan individu yang istilahnya ada hospitality-nya di situ. Jadi ada hospital dan juga individu yang memang ada korban dan juga ada tempat ataupun mungkin ya rumah sakit lah yang istilahnya melakukan hal itu. Nah seperti itu. Aku rasa perempuan tuh tidur kok, mesti dia mimpi. Asalnya siaplah duit nak kena saman. Tak tahu lagi. Jangan kita berspekulasi. Intinya di sini kita mengambil pelajaran. Kalau baik kita katakan baik, kalau tidak baik kita katakan yang sebenarnya. Seperti itu ya guys ya. Dan selama saya juga ngevlog di rumah sakit di Indonesia yang kemarin istilahnya saya melakukan operasi dan juga istilahnya transfusi darah. Nah di situ juga pelayanannya sangat bagus sekali, baik-baik semuanya, dan saya kira standar rumah sakit seperti itu semua gitu guys ya. Tapi kalau ada dokter yang istilahnya sampai mukul pasien atau sampai memegang tangan pasien kanan kiri, kaki kanan dan kaki kiri, maka di situ agak-agak berlebihan seperti itu, di luar logika kita. Karena ketika kita dilakukan operasi, maka di situ akan ada tanda tangan dan juga akan ada penyuntikan bius ya di situ, dan sehingga kita langsung kayak lemes tidur, bangun-bangun udah selesai sakit gitu kan. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.